Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Salam saudaraku. Dalam hidup kita kerap kali mengalami kekecewaan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena memang manusia itu tidak lepas dari kekecewaan. Siapapun kita, apapun keberadaan kita tidak akan pernah lepas dari kekecewaan. Bulan-bulan terakhir adalah bulan-bulan yang berat bagi kami sekeluarga. Ketika harus mengalami satu kekecewaan yang besar. Satu kepercayaan yang besar saya berikan, ternyata hanya disia-siakan dan kami ditikam dari belakang. Apakah saya harus marah? Apakah saya harus kecewa? Oh, pasti saya kecewa. Dan ketika tema ini diberikan, move on dari kekecewaan. Allah, ini berat, ini ngelaksanainnya berat, khotbahnya mah gampang. Ngelaksanainnya, tapi percayalah, saya sudah move on. Dan saya akan bagikan apa yang saya alami ketika saya move on dari kekecewaan. Kita lihat manusia dan pengharapan. Kalau kita kecewa kepada seseorang, katanya jangan salahkan orang yang bersangkutan. Mengapa? Salahkan dirimu, mengapa engkau membangun ekspektasi atau pengharapan kepada orang tersebut. Kalau kau kecewa kepada lingkunganmu, kepada institusi di mana engkau bekerja, kalau kau kecewa, jangan salahkan institusinya, salahkan dirimu kenapa engkau membangun ekspektasi. Apakah kata-kata itu benar? Setelah saya renungkan, kata-kata itu tidak selalu benar. Karena kenapa? Karena setiap manusia yang hidup pasti membina pengharapan. Manusia tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Manusia di dalam dirinya build up pengharapan. Ketika pengharapan itu mengecewakan, itu yang menjadi masalah. Manusia tidak bisa hidup tanpa membangun kepercayaan kepada orang lain. Trust, without trust, gak bisa. Kita gak percaya kepada, waduh kalau kayak gitu kita gak usah percaya kepada siapapun aja deh. Kepada semua orang kita gak usah percaya. Itu juga gak benar saudara. Ketika kita percaya kepada seseorang, bisa saja suatu saat kita akan dikecewakan. Tetapi bila kita membangun kehidupan ini tanpa ada kepercayaan, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang kaku, yang dingin, yang mati, yang penuh dengan kesedihan. Karena kenapa? Karena manusia tidak bisa lepas dari saling percaya. Bahkan bisnis pun itu adalah kepercayaan. Trust. Jadi manusia dan pengharapan. Kita lihat sebentar, saudaraku. Anak-anak. Satu pribadi yang polos. Murni. Ketika ditanya, kamu kalau gede mau jadi apa? Enggak ada anak-anak yang bilang, aku mah apa atuh? Aku mah gini-gini aja dah. Ya kalau kamu gede mau jadi apa? Ya paling-paling tukang parkir, pemulung. Ada gitu anak-anak yang kayak gitu? Kagak ada. Kamu gede mau jadi apa? Jadi dokter, jadi tentara, jadi artis, jadi presiden. Kalau sekarang itu mau jadi apa? Jadi YouTuber. Cover sana, cover sini, bikin lagu sana sini, ya palas di mana-mana. Ya tapi tetap optimis. Kenapa? Karena anak-anak pribadi yang optimis. Mengapa demikian? Karena memang manusia dibangun sejak awalnya dengan optimisme. Dengan rasa pengharapan dalam kehidupannya. Kalau ditanya, kalau nanti jabatannya mau jadi apa?
Ada yang mau jadi menteri, ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi jenderal, ada yang mau jadi pendeta, tapi yang terakhir ini jarang. Ya, kalau sudah kafefet katanya baru itu pilihannya. Tapi anyway lah, anak-anak adalah pribadi yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan semangat. Mengapa? Karena manusia sejak awal memang dibangun hidup tidak lepas dari pengharapan. Ketika kita dewasa, pengharapan kita sering tercemar. Makanya ada satu penyelidikan yang disampaikan oleh Elena Slezakova, PhD, dan Andreas Kraft. Mereka melakukan penyelidikan kepada lebih dari 1.400 responden. Dari rentang usia 10 sampai 80 tahun. Satu riset yang besar yang dilakukan di Republik Czechnya. Hasil riset itu disimpulkan bahwa jika manusia hidup dengan penuh pengharapan, maka manusia itu seperti memiliki energi yang gak habis-habisnya. Dia terus bergerak dalam kehidupannya. Manusia itu menjadi manusia yang produktif. Dan manusia yang memiliki hubungan interpersonal yang sehat. Dan secara keseluruhan, manusia itu menjadi manusia yang lebih sehat. Jadi kalau kita sehat, itu faktor pengharapan besar. Ada kisah saudara saya yang kena corona, ternyata katanya kalau sudah kena corona itu seperti ikan dibawa keluar dari kolam, saudara. Napas itu ngap-ngapan. Ketika di ujung antara hidup dan mati. Satu-satunya yang membuat dia semangat hidup adalah dia masih memiliki pengharapan. Jadi manusia terkait erat dengan pengharapan. Begitu juga apa yang diselidiki oleh Dr. James Gatford. Dia adalah seorang psikologi keuangan. Dia menjawab pertanyaan yang aneh, yang berkembang di Amerika. Mengapa orang tetap beli loto? Tahu loto ya? Kalau di Indonesia dulu namanya totalisator. Loto yang dapat jackpot sekian ratus juta, sekian miliar itu ya. Padahal kemungkinan seseorang akan menang di dalam loto itu hanya 1 berbanding 147 juta. Tapi manusia tetap membeli loto itu karena kenapa? Karena beliau mengatakan manusia sekecil apapun pengharapan itu akan dikejar oleh manusia. Jadi kesimpulannya manusia adalah pribadi yang terikat akrab erat dengan pengharapan. Persoalannya adalah bagaimana jika pengharapan itu tidak terkabul. Disitulah muncul yang disebut dengan kekecewaan. Di kitab Ibrani, Alkitab memberi satu definisi tentang pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bila kita tidak membangun pengharapan dalam hidup ini, maka jiwa kita itu menjadi jiwa yang lemah, jiwa yang gampang terombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran dan tawaran-tawaran. Maka itu pengharapan kita haruslah betul-betul kita bina dengan baik. Di kitab Amsal dikatakan bahwa harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan nanti kita akan belajar lebih jauh. Pohon kehidupan ini ada kaitannya dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang benar dan pohon kehidupan.
Sederhananya pohon kehidupan itu adalah if desire fulfill. Jika keinginan kita terpenuhi, itu adalah pohon kehidupan. Tetapi jika pengharapan tertunda, maka itu menyedihkan hati. Setiap orang membangun pengharapan. Saya juga membangun pengharapan. Kemarin malam anak saya mengalami satu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dia punya ekspektasi pengharapan untuk bisa diterima di salah satu perguruan tinggi negeri. Dan ketika pengumuman diumumkan, dia gagal. Harapannya bukan mati, tapi harapannya tertunda. Saya hanya bilang sama dia, boy, nikmati aja. Mengapa? Dengan demikian, dia mulai belajar bagaimana mengenali Tuhannya dan mengorganisasi kekecewaan yang ada dalam hidupnya. Saudara, harapan bisa saja tertunda. Tetapi percayalah, harapan kita itu tidak akan pernah musnah. Karena Dia yang menjanjikan adalah setia. Dia yang menjanjikan adalah berkuasa. Kalau dengan demikian, bila kita mengalami satu pengharapan yang tertunda, atau pengharapan yang menghasilkan kekecewaan, sebetulnya mengapa demikian, saudara? Begini, di kitab Yeremia 17 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kita kecewa dalam hidup ini karena kita salah menaruh pengharapan kita. Kita acap kali menaruh pengharapan itu pada manusia. Percayalah, manusia itu berubah. Kesehatannya berubah, ekonominya berubah, pekerjaannya berubah. Bahkan kesetiaannya juga berubah. Ketika manusia itu berubah, maka disitulah sering terjadi kekecewaan. Kita pikir bahwa mereka akan mengerti kita. Oh, no. Manusia punya persoalannya sendiri. Gak mungkin dia bisa mengerti kita 100%. Bagaimana jika kita menaruh pengharapan kita itu kepada satu institusi atau lembaga? Ibrani 12 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dunia ini goncang hanya gara-gara virus yang mati kena air sabun. Negara bisa goncang, perusahaan-perusahaan gede bisa ambruk. Saudara, manusia bangun perlengkapan perang yang canggih juga tidak bisa melawan virus yang kecil. Siapakah manusia? Kalau saya melihat pandemi ini adalah mengajarkan kita untuk kembali kita sadar siapakah kita sebagai manusia. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi saya simpulkan bahwa Yesus itu adalah sumber pengharapan yang sejati. Mengapa demikian? Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang turun menjelma menjadi manusia, ikut merasakan penderitaan yang manusia alami. Dan bahkan di kitab Wahyu diingatkan, lalu aku melihat sorga, kata Yohanes. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia. Dan yang
benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Inilah Yesus yang kita sembah. Yesus tidak pernah berubah setia. Kalau kau kecewa dengan pasanganmu, mungkin pasanganmu berubah setia. Kalau engkau kecewa dengan gebetanmu, mungkin karena hatinya tertarik kepada yang lain. Anak muda, Anda tahu salah satu hal yang menyakitkan adalah kalau kita mencintai seseorang yang mencintai orang lain. Ya, menyakitkan. Manusia bisa berubah setia, tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah kesetiaannya. Jadi agar kita tidak kecewa, taruhlah pengharapan kita itu pada pribadi yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau dengan demikian, bagaimanakah caranya agar kita bisa move on? Ya, ini yang saya lakukan ketika saya menghadapi kekecewaan. Saya harap ini bisa membantu kita semua. Tetapi saya yakin bahwa ada dua orang yang tidak bisa menerima pesan ini. Yang pertama, orang yang masih dibakar oleh kemarahan. Dia nggak akan bisa terima nasihat. Dan yang kedua, ternyata orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu dinasehati apa saja nggak masuk. Pikirannya hanya kepada yang dia cintai saja. Ya, tetapi saya akan tetap bagikan ini untuk kita semua. Ya, pertama, ambil keputusan untuk move on. Untuk move on tidak terjadi dengan otomatis. Perlu effort, perlu keputusan. Kita tidak perlu menunda-nunda rasa sakit hati. Kalau kita hidup di dalam menunda-nunda kekecewaan itu, maka di antara selang waktu penundaan itu akan datang persoalan-persoalan baru yang lebih berat. Jadi karena itu, ambil keputusan untuk move on. Kita harus berani berkata, tidak peduli sedalam apa aku kecewa, tidak peduli sebesar apapun masalah yang sedang saya hadapi. Tidak peduli begitu menyakitkannya ini. Tidak peduli begitu mereka mengecewakan saya. Tetapi saya harus mengambil keputusan untuk saya tidak mau apa yang terbaik dari diri saya diambil oleh kekecewaan itu. Kita harus ambil keputusan untuk move on. Paulus juga berkata di Filipi 3 ayat 13. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah terjadi di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Apa yang ada di depan kita jauh lebih penting daripada apa yang sedang kita alami saat ini. Waktu melupakan elemen penting di dalam proses pemulihan kecewaan seseorang. Tetapi kita tidak bisa berlama-lama untuk menunggu waktu itu datang. Kita harus tetap mengambil keputusan. Karena move on tidak terjadi secara otomatis. Move on itu merupakan keputusan. Jadi kalau Anda kecewa, move on. Ambil keputusan untuk move on. Yang kedua, kita sadari bahwa Tuhan yang ambil alih atas kehidupan kita. Dia yang menciptakan kita. Dia yang ambil alih. Ketika kita kecewa, ketika kita merasa dikhianati, satu hal yang pasti, jangan sampai kita jadi kepahitan. Kekecewaan, bila kita bina dengan bagus, kekecewaan itu akan membawa kita menemukan hikmat yang sejati dalam kehidupan ini. Tetapi bila kita tidak bijaksana, maka kekecewaan itu akan membuat kita sakit hati. Itu sebabnya kita perlu percaya, sadari bahwa Tuhan yang ambil kendali dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di hadapan saya adalah orang-orang yang sudah dipanggil, ditetapkan menurut rencana Allah. Saya yakin kita semua adalah orang yang mengasihi Allah. Dan saya percaya bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, turut bekerja dalam penderitaan yang sedang kita alami. Dan bukan hanya turut bekerja, Yesus menyaksikan diri Dia bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi." Tidak ada satu persoalan pun yang tidak takluk di bawah kaki Yesus. Apapun kekecewaanmu, Yesus jauh lebih besar. Siapapun yang mengecewakanmu, Yesus adalah pribadi yang setia. Dia berkuasa untuk mengendalikan kehidupan kita. Yang pertama, ambil keputusan untuk move on. Yang kedua, miliki keyakinan bahwa Allah yang pegang kendali atas kehidupan kita. Dan yang ketiga yang saya lakukan adalah kembali saya merenung. Ada rencana Tuhan yang lebih besar, yang akan Dia nyatakan di balik kekecewaan kita. Jangan sampai kekecewaan kita membuat hal yang terbaik yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita menjadi gagal. Kita harus terus move on. Percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku." Kadang-kadang kita sendiri nggak tahu apa rancangan yang ada dalam hidup kita. Tetapi Tuhan, Dia tahu persis rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan kita tidak pernah sia-sia, karena Dia yang menjanjikan adalah setia. Dan percayalah saudara, God bless you abundantly. Ketika Tuhan memulihkan Sion, Mazmur 126 ayatnya yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan hidupmu, percayalah, kau akan tertawa melihat kekecewaan ini. Karena kenapa? Karena hari depan yang sudah Tuhan siapkan jauh lebih berharga. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.